Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku bakal tunjukin ke teman-teman semua apa aja sih reksadana-reksadana yang masuk ke dalam watchlistku ya teman. Dan kali ini aku akan menggunakan aplikasi Makmur. Kamu bisa lihat nih ada tampilan aplikasi Makmur karena aplikasi Makmur ini merupakan salah satu aplikasi yang belakangan ini aku lumayan banyak pakai ya teman. Kalau misalnya ditanya kenapa, jawabannya adalah karena promonya menarik banget dan promonya bisa membantu aku menghasilkan return yang lebih banyak. Promonya apa? Promonya adalah bonus setiap kali kita melakukan investasi ya, men. Dan bonusnya itu dibagikan setiap hari Jumat. Kalau misalnya kita cek ke bagian notifikasi di sini, kamu bisa lihat tanggal 22 Desember atau sekitar 2 hari yang lalu, hari Jumat, aku baru dapat bonus lagi. Ini kamu bisa lihat 200.000, 100.000, dan juga 60.000 rupiah. Kalau misalnya kita cek ke bagian transaksi di sini, nih kita bisa lihat ya, men. Nah, ini semua pembeliannya 200.000, 100.000, 60.000. Jadi dia secara otomatis langsung beliin reksadananya dan masukin ke portofolio kita. Masukinnya ke reksadana yang kita beli juga ya, men, yaitu SPTP. Ini ada Syariah Money Market Fund sama Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini nilai portofolioku ada di angka 424.385.910 rupiah. Dan ini udah mengalami kenaikan 1,52%, yaitu sebanyak 6.365.910. Tapi 1,52 ini adalah sebelum bonus ya, teman. Kalau misalnya kita hitung berapa banyak return yang udah aku hasilkan, sebenarnya jumlah yang udah aku top up di Makmur itu dari awal sampai sekarang jumlahnya adalah sebanyak 405 juta rupiah bulat pas ya. Dan di sini portofolioku udah menjadi 424 juta sekian, artinya aku udah mendapatkan keuntungan atau kenaikan sebanyak 19.385.910 rupiah. Jadi dari profit ini bahkan udah bisa beli iPhone ya kan, lumayan banget. Tapi apakah keuntungan yang akan aku pakai? Jawabannya adalah belum, karena semua uangku biasanya akan aku reinvestasikan lagi, atau kalau misalnya aku nggak investasi di Makmur pun, pasti aku bakal pindahin ke instrumen lain yang bisa menghasilkan return yang lebih oke. Oke, sekarang kita bakal bahas apa aja watchlist yang aku punya. Bagi teman-teman yang belum tahu, watchlist itu simpelnya adalah reksadana yang udah kita tandain atau istilahnya mungkin kita favoritin. Nih, contoh kalau misalnya kita buka Sukor Invest Premium Fund. Nah, kamu bisa lihat di atasnya itu ada lambang yang warna kuning itu. Nah, kalau tombol itu kamu pencet, itu akan menjadi watchlist kamu. Dan nanti dia bakal tampil di halaman awal aplikasi Makmur kamu. Sehingga kalau misalnya kamu udah pasang watchlist, itu artinya kamu akan bisa memantau reksadana tersebut dengan lebih mudah ya, teman. Oke, sekarang kita bakal bahas watchlist yang aku punya. Kita bakal langsung ke beranda aja di sini. Kamu bisa lihat, yang pertama aku memiliki Insight Renewable Energy Fund. Kenapa aku memiliki Insight Renewable Energy Fund? Karena kalau kita buka di sini, bahkan ini merupakan reksadana yang di rating sangat baik. Kamu bisa lihat bintangnya 5, artinya ini para investor atau para pengguna reksadana ini biasanya pada puas dengan kinerja yang dicetak oleh reksadana ini. Kamu bisa lihat saat ini return 1 tahun terakhirnya aja bahkan di angka 7,95%. Sayangnya kalau nggak salah reksadana yang ini dia nggak gitu masuk ke bonus promonya ya, men. Karena kalau misalnya masuk ke bonus promo, ini bisa mantep banget. Kamu bayangin kamu dapat return 7,95%, kemudian kalau kamu dapat bonus sebanyak 3% aja, itu kamu returnnya udah menjadi hampir 11%. Dan buat RDPT bisa dapat return segitu, itu udah mantep banget ya, men. Kalau misalnya kita lihat kinerja all-nya, juga reksadana ini memiliki pertumbuhan yang bagus. Nih kamu bisa lihat pertumbuhannya itu dulu lebih agak naik turun, tapi kebelakangan ini dia menjadi lebih stabil. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, watchlistku ini kebanyakan isinya adalah RDPT, karena aku biasanya lebih sering menggunakan RDPT. Jadi kalau misalnya teman-teman nyarinya mungkin reksadana pasar uang ataupun reksadana saham, nanti mungkin aku bakal bikinin video khususnya lagi ya, men, yang membahas seputar itu. Nah, kalau misalnya kita scroll ke bawah, nih kamu bisa lihat kinerja investasinya bahkan 10 tahun terakhir itu di angka 123%. Dan kamu bisa lihat CAGR-nya, CAGR 10 tahunnya bahkan di angka 8,3%. Menurut aku ini menarik banget ya, men. Return-nya bisa oke banget. Dan juga reksadana ini pun memiliki drawdown yang kecil banget. Kamu bisa lihat 5 tahun terakhir drawdown paling parahnya itu cuma 1,16%. Jadi kalau teman-teman pengen pertumbuhannya stabil, kamu juga boleh menggunakan reksadana ini. Tapi ini reksadananya sistemnya dia bagi dividen ya, men. Kalau misalnya kita lihat dana kelolaan, ini juga udah lumayan oke, yaitu di angka 450 miliar.
miliar. Ini mungkin tergolong kecil. Kalau biasa reksadana Sukor Invest itu dana kelolaannya udah sampai triliun-triliun ya teman. Terus yang menariknya lagi dari reksadana ini adalah kamu bisa investasi dengan hanya 100.000. Artinya nggak ada alasan lagi buat teman-teman yang mau mulai investasi tapi modalnya kecil ya. Karena di sini kamu bisa lihat mulai dari 100.000 itu kamu pakai uang kecil juga udah bisa investasi. Paling nggak kamu membuild atau membiasakan diri habitsnya dulu untuk berinvestasi. Nah, reksadana pendapatan tetap yang pertumbuhannya stabil ini kebanyakan isinya udah pasti obligasi korporat ya teman. Kalau kita lihat ini isinya obligasi dari Aneka Gas Industri, Chandra Asri Petrochemical, Lothar Papyrus, Merdeka Copper, Oki Pulp, dan masih banyak lagi di bawahnya ya teman. Oke, reksadana berikutnya yang masuk dalam watchlistku yaitu Capital Fixed Income Fund. Kalau misal kita lihat di sini kinerja 1 tahun terakhirnya juga menarik. Bahkan kemarin kebanyakan reksadana mengalami penurunan, ini pertumbuhannya tetap stabil ya teman. 1 tahun terakhir itu di angka 7,7%. 5 tahun terakhir di angka 45%. Menurut aku ini udah oke banget ya. Kalau misal kamu pengen lihat isinya, kita bisa klik ke bagian informasi. Nih, kamu bisa lihat isinya kebanyakan adalah obligasi juga. Dan obligasinya apa? Obligasi korporat juga. Deposito Bank Aladin, obligasi Global Mediacom, obligasi MNC Capital, obligasi subordinasi Bank Kapital, dan seterusnya ya teman. Dan di sini expense rasionya bahkan lebih kecil, tadi 2%, ini cuma 0,95%. Artinya ini pengelolaan dananya bahkan lebih efisien lagi. Terus juga bahkan minimal pembeliannya lebih kecil lagi ya teman, 10.000 udah mulai bisa investasi. Jadi bagi kamu yang pelajar, bagi kamu yang baru mulai investasi, bagi kamu yang baru mulai terjun ke dunia keuangan, kamu juga bisa mulai dengan reksadana seperti ini. Dan ini dia nggak sistem bagi dividen, jadi ini berbeda dengan yang tadi ya teman. Oke, berikutnya yang aku masukkan watchlist lagi adalah Haj Syariah Fund. Menurut aku reksadana ini juga menarik banget. Nih kamu bisa lihat bintangnya itu sampai di angka 5. Kemarin reksadana banyak yang mengalami penurunan, ini juga bahkan tetap bertumbuh stabil ya teman. Walaupun pertumbuhannya sedikit lebih lambat dari biasanya, tapi dia tetap bertumbuh secara stabil. Kalau kita lihat max-nya di sini, kamu bisa lihat bahkan dari awal berdiri ini stabil banget ya dari 2005. Ini bisa dibilang ini pasti saingannya reksadana dana mas stabil karena pertumbuhannya benar-benar super duper stabil dari dulu sampai sekarang, tetap mengalami pertumbuhan. Walaupun dulu pernah mengalami sedikit penurunan, tapi menurut aku ini nggak signifikan. Dan kamu bisa lihat 10 tahun terakhir udah bertumbuh 100% lebih ya teman. Kalau kita cek ke bagian informasi, manajer investasinya adalah Insight Investment Management, minimal pembeliannya 100.000, expense rasionya juga tergolong efisien banget ya teman, di angka 0,98%. Nah, ini posisi obligasinya lebih gede dan isinya adalah seperti biasa obligasi korporat dari Hutama Karya, Oki Pulp and Paper, Permodalan Nasional, Madani, Pindo Daily Pulp and Paper, PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan seterusnya pasti isinya obligasi korporat ya teman, kebanyakan. Berikutnya yang masuk dalam watchlistku juga adalah dana mas stabil. Dana mas stabil ini udah merupakan jagoan dari banyak orang. Kalau misal kita lihat dana kelolaannya bahkan ini gede banget ya teman. Kamu bisa lihat dana kelolaannya itu di angka hampir 17 triliun. Itu gede banget ya teman. Biasanya saranku pribadi aku rekomendasi kamu boleh investasi kalau misalnya dana kelolaannya mungkin lebih dari 500M ataupun udah lebih dari triliun ya teman. Nah, ini udah bukan 1 triliun lagi tapi 16 triliun ya teman. Kenapa reksadana ini sangat digandrungi? Ini karena pertumbuhannya benar-benar stabil. Kamu lihat yang tadi aku bilang itu udah lumayan stabil. Kalau misal kita lihat dana mas stabil, ini bahkan lebih stabil lagi ya teman. Kamu bisa lihat pertumbuhannya sampai seperti garis lurus. Dan kalau misal kita lihat grafik max ini dari tahun 2005 ini mengalami pertumbuhan yang super duper stabil banget sesuai dengan namanya. Jadi dia nggak bohong, beneran stabil ya teman, sesuai dengan namanya. Nah, kamu bisa lihat pertumbuhan 10 tahunnya 93%. Kalau misal kamu lihat drawdown-nya bahkan ini kecil banget ya teman, drawdown-nya itu nggak ada. Ini karena pertumbuhannya saking stabilnya, jadi reksadana ini membukukan kinerja yang mantep banget. Makanya banyak orang yang suka dengan reksadana ini, dan menurut aku pribadi kalau misal kamu pengen masukin dana besar ke sini, menurut aku itu bahkan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita cek ke bagian informasi di sini, ini manajer investasinya adalah Sinarmas Asset Management, minimal pembeliannya 10 juta. Nah, ini salah satu kelemahan dari dana mas stabil, yaitu dia ada minimal pembelian yang lumayan gede, 10 juta. Mungkin 10 juta nggak bisa dijangkau oleh semua orang ya teman, apalagi buat teman-teman yang baru mulai mungkin modalnya biasa lebih kecil. Jadi nggak apa-apa kamu gunakan alternatif yang lain dulu, nanti kalau dananya udah terkumpul kamu boleh menggunakan yang satu ini. Terus salah satu kelemahannya lagi, kamu butuh komitmen ya teman, karena di sini kalau misal kamu investasinya kurang dari 3 bulan, misal kamu baru invest nih 1 bulan kemudian kamu tarik, nah itu kamu bakal dikenakan exit load 0,5%, dimana kalau misal portofolio kamu besar, ini bisa jadi angka yang lumayan juga ya teman. Tapi buat kamu yang investasinya biasa lebih dari 3 bulan
bulan atau misalnya buat tujuan keuangan yang jangka panjang, menurut aku ini masih oke banget. Kalau misalnya kita lihat isinya adalah sama, yaitu obligasi-obligasi korporat, Bank Bukopin, Energi Mitra Investama, Indakiat Pulp and Paper lagi, Lothar Papyrus lagi, Merdeka Copper Gold lagi. Jadi seperti itu ya teman. Tapi dia secara return mungkin sedikit lebih rendah, yaitu di angka 5%-an lebih. Nah, berikutnya yang terakhir adalah Trimega Fixed Income Plan. Sebenarnya dulu ini kinerjanya bagus banget, tapi di saat kemarin mengalami penurunan, jadi returnnya jadi nggak semenarik itu ya teman. Kalau misalnya kita lihat 1 year, nih kamu bisa lihat, biasanya reksadana ini bisa memberikan return hingga 7%, tapi belakangan ini sedikit mengalami penurunan, jadi menurut aku udah nggak semenarik dulu. Kalau dulu menurut aku menarik banget. Kalau misalnya kita tarik jangka panjang, pertumbuhannya tetap mengalami pertumbuhan yang oke, tapi aku nggak tahu apakah di kedepannya masih bisa membuahkan returnnya oke teman. Cuma aku pribadi, aku udah punya portofolio yang lumayan besar, kalau nggak salah lebih dari 200 juta di sini, tapi aku nggak akan narik dan aku nggak akan pindahin untuk sementara. Karena kenapa? Karena masih ada kebantu dari bonus promo makmur 3%-nya itu. Jadi walaupun mungkin dalam 1 tahun di sini dapatnya cuma 5% sekian, kalau kita akumulasin sama bonus promonya tetap jadi lumayan ya teman. Maka dari itu aku nggak akan tarik untuk sementara. Dan di sini dia expense rasionya dia sedikit lebih tinggi ya teman, yaitu di angka 2,37%. Tadi bahkan ada yang sampai di bawah persen, ada yang sekitar 2%, ini lebih tinggi 2,37%. Tapi dia bank penampungnya BCA juga, jadi kalau misalnya kamu tarik dari BCA nih, kamu nggak dikenakan biaya sama sekali. Dan ini reksadananya kebanyakan isinya seperti biasa obligasi ya teman, obligasi korporat 97%,64%, top holdingnya itu obligasi berkelanjutan Trimega Sekuritas, Lothar Papyrus, kemudian Oki Pulp and Paper, Arcora Hydro, Wahana Inti Selaras. Jadi ya standar kebanyakan adalah obligasi korporat ya teman. Oke, sisanya ini adalah honorable mention ya teman, yaitu dari Capital Money Market Fund. Tapi yang ini adalah reksadana money market atau pasar uang. Kemudian ada Sima Syariah Pendapatan Tetap, Sukor Invest Premium Fund. Aku pribadi juga punya posisi di Premium Fund kalau nggak salah 100 juta lebih. Kemudian SPTP dan yang terakhir Insight Money Syariah. Jadi itulah watchlist yang aku miliki di aplikasi Makmur ini. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua yang pengen investasi. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi. Kalau misalnya kamu punya request video khusus, kamu juga boleh tulis kolom komentar. Nanti aku bisa bahas di video-video berikutnya yang ada di channel ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!